Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kak Inama memang selalu membahas Alkitab untuk mencari-cari kesalahannya, bukan kebenarannya. Contohnya kali ini, dia membahas Alkitab, mempertanyakan sesuatu yang tidak substansi, seperti tunjukkan di mana dalam Alkitab ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang. Mari kita melihat video berikut ini. Setiap orang Kristen, saudaraku tersayang, yang aku hormati di Republik Indonesia, yang disayangin dan diberkahi oleh Allah ini. Coba tanya sama orang Kristen. Kasih saya satu ayat di mana Yesus lahir di kandang. Ada nggak? Dan itu nggak pernah dibahas. Itu nggak pernah dibahas. Jesus sunat di hitan, tidak pernah dibahas. Jesus sholat kepada Allah, tidak pernah dibahas. Jesus puasa, tidak pernah dibahas. Jesus tidak pernah mengajarkan boleh makan daging babi kecap, tidak pernah dibahas. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Kak Inama ini, bicaranya itu loh, gaya bicaranya itu seolah-olah itu dia manis, dia mengatakan saudaraku Kristen Katolik yang saya cintai, yang saya hormati. Padahal dia ini Yudas ya, seperti Yudas yang mau menjual Yesus, seolah-olah dia baik menciumnya, tapi dia menjualnya. Nah, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Kak Inama tadi itu ya, pertama, dia ngomong tunjukkan satu ayat di mana dalam Alkitab Yesus lahir di kandang. Ini nggak pernah dibahas oleh orang Kristen. Makanya Kak Inama ini hadir membahas hal-hal yang tidak pernah dibahas di dalam kekristenan. Nah, apa yang dikatakan oleh Kak Inama ini sudah saya singgung tadi bahwa ini sebenarnya bukan substansi ya. Kandang itu bukan substansinya. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab itu memang tidak disebutkan secara eksplisit ada kandang begitu. Namun kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-7, 12, dan 16, itu ada satu kata yang menunjuk bahwa Yesus itu dilahirkan di kandang. Mari kita membacanya. Ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini clue yang paling jelas. Ada kata palungan. Kemudian ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemudian ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Saya mau tanya kepada Kak Inama, palungan itu apa sih? Apakah tempat tidur manusia? Bukannya palungan adalah tempat makan dan minumnya ternak, hewan. Lalu di mana tempatnya palungan? Apakah di kamar manusia? Apakah di hotel? Apakah di rumah sakit? Jelas tidak. Tempat palungan adalah di kandang. Memang Alkitab tidak menyebutkan secara eksplisit gitu ya, secara jelas bahwa ini adalah di kandang. Tapi dengan kita membaca bahwa Yesus diletakkan, bayi Yesus diletakkan di dalam palungan, berarti ini adalah tempat di mana hewan itu makan dan minum, yaitu di kandang. Kandangnya seperti apa? Ya saya nggak tahu. Kandangnya itu bagaimana? Wong saya juga nggak melihat pada waktu itu kandangnya bagaimana. Yang pasti dulu itu kandang orang zaman dulu itu kadang ada yang di padang, kadang ada yang di dekat rumah, kadang ada yang di dalam gua. Menyesuaikan karena mereka menggembalakan ternak juga jauh dari rumah. Begitu loh. Nah, kemudian hal-hal yang tidak eksplisit seperti ini kemudian di blow up ya, dibesar-besarkan. Wow, nggak ada yang mengatakan demikian, nggak ada yang mengatakan seperti ini, dan lain-lain lah. Seolah-olah Alkitab ini salah begitu di mata mereka ya. Dan kemudian mereka juga sering menanyakan, Yesus disalib menghadap kemana?
Yesus disalib mau menghadap kemana itu ya nggak tahu. Substansinya adalah Yesus disalib, bahwa menunjukkan fakta sebenarnya adalah Yesus disalib. Nah, sama seperti kelahiran Yesus tadi itu, bukan kandangnya, tapi tempat di mana Yesus dilahirkan itu yang substansi. Karena itu dinubuatkan di dalam kitab para nabi, yaitu Yerusalem. Kemudian ada yang tanya juga, siapa nama penjahat yang disalibkan di kanan kiri Yesus? Nah, itu juga nggak substansi. Substansinya adalah Yesus disalibkan di antara penjahat-penjahat. Jadi begitu ceritanya. Cara berpikirnya itu ya jangan ngawur gitu. Hal-hal yang nggak penting ditanyakan. Yang kedua, Yesus disunat nggak pernah dibahas. Kata siapa? Di gereja juga sering membahas ayat Alkitab yang mengatakan mengenai Yesus disunat. Dalam kekristenan, sunat secara lahiriah itu tidak terlalu diutamakan. Kamu sunat baik, kamu sunat boleh, kamu nggak sunat juga nggak salah dan tidak mengurangi keselamatanmu. Saya aja sunat, sungguh saya sunat. Orang Jawa pada umumnya itu semuanya sunat, apapun agamanya sunat. Kemarin aja 2 ponakan saya juga sunat. Jadi nggak masalah nggak sunat itu ya, keselamatan nggak hilang karena nggak sunat. Dan kemudian Yesus sholat kepada Allah nggak pernah dibahas. Di mana di dalam Alkitab ada dikatakan Yesus sholat kepada Allah. Ingat loh ya, bahwa Allahnya orang Kristen dengan Allahnya orang Islam itu berbeda. Surga orang Kristen dengan surganya orang Islam itu juga berbeda. Jadi jangan disama-samakan. Yesus berdoa itu karena dia berkomunikasi dengan Sang Bapa. Yang kedua, dia mengajarkan bahwa Sang Firman saja butuh berkomunikasi dengan Sang Bapa, maka manusia juga butuh berkomunikasi dengan Tuhannya. Itu pesan yang disampaikan oleh Yesus. Bukan, oh ini Yesus berdoa kepada Tuhannya, Tuhannya Yesus. Ini juga hal-hal yang tidak substansi yang selalu dibahas oleh mereka. Kemudian, Yesus puasa tidak pernah dibahas di gereja. Makanya orang-orang Kristen juga tidak pernah puasa. Kata siapa? Orang Kristen juga puasa. Bedanya puasa orang Kristen itu berbeda dengan Islam. Kalau Islam puasa harus diumumkan, kemudian warung harus ditutup, harus mengerti orang lain bahwa mereka sedang puasa gitu. Kristen enggak, puasa ya puasa karena itu adalah ibadah kepada Tuhan. Orang Kristen di gereja ada waktu-waktu tertentu, ada doa puasa bersama-sama dengan jemaat. Kemudian ada hari raya tertentu, orang Protestan, Katolik, Ortodoks itu puasanya 40 hari, nggak tanggung-tanggung. Jadi Kristen juga puasa, cuma puasanya itu berbeda. Dan kemudian Yesus tidak pernah mengajarkan makan daging babi kecap. Ya memang iya. Yesus nggak pernah mengajarkan makan daging babi kecap kok. Memang ngawur ini orang ini ya, lama-lama ya. Oke, sekian dari saya. Semoga ini menghibur kita dan berkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.